punya keyakinan itu yang memang benar-benar ada gitu. Allah itu kayaknya emang benar gitu, nggak ada bentuk, nggak ada rupanya gitu. Dan apalagi kan ada yang ada dituliskan itu dulu di Kristen aja, zaman di Kristen itu kan ada filmnya itu, Nabi Isa itu kan, Yesus itu kan agama kepercayaan keturunan aku. Kan tadi Kristen itu kan bukan agama sebenarnya, bukan juga pilihan orang tua aku, bukan. Karena itu kan keturunan dari nenek moyang. Jadi memang sangat beruntung lah kalau sampean kayak si Mbak keturunannya dari orang Muslim itu sangat beruntung banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini sahabat ya, saya mau ngobrol sama salah satu TKW yang ada di Arab Saudi, tapi beliau itu katanya sih mu'alaf yang Masya Allah tabarakallah. Tapi saya belum tahu seperti apa dia masuk mu'alaf. Nanti saya akan tanya-tanya langsung ke beliau dan kita bisa langsung kenalan sama beliau. Apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mungkin memperkenalkan namanya Teh, dari mana? Nama saya Nur Khadijah Lubis, asli dari Sumatera Utara ya. Asli Sumatera Utara, suku Batak. Sekarang ada di Saudi Arabia, masih status TKW. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau nyampe ke Saudi kebanyakan TKW ya? Kebanyakan TKW lah, kerja. Alhamdulillah. Jarang kayak madam dinikahin sama Teh. Saya juga TKW. Zaman dulunya. Pas alhamdulillah berjodoh sama orang Arab ya. Jadi intinya mantan TKW. Ini jadi saya yang curhat sama mantan TKW. Kalau saya masih TKW. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi profesinya apa aja walaupun TKW, kita kan juga untuk membantu orang tua atau keluarga yang di kampung. Iya, yang penting masih halal. Iya, alhamdulillah masih halal. Oh iya Teh, ngomong-ngomong tadi saya kan dengar ceritanya kalau Teteh ini mu'alaf. Itu gimana kok Teteh bisa mau jadi mu'alaf atau kepikiran untuk berpindah agama? Tadi ya itu lagi kembali udah mendapatkan hidayah. Alhamdulillahnya mendapatkan hidayahnya. Cuman perjalanannya ya, prosesnya itu panjang. Jadi kita cerita tentang prosesnya yang singkatnya aja gitu. Karena kalau dipanjangin kalau cerita semuanya nanti bosan yang nonton. Iya betul. Jadi kita akan menceritakan singkatnya. Saya dari Medan ke Jakarta, mualaf di Jakarta. Pertama dulu ngikut sama suami ya, calon suami, mualaf dulu dari tahun 2010 mungkin pertengahan September kalau nggak salah, Agustus September ya. Jadi sampai sekarang kurang lebih 10 tahun ya. Masya Allah, 2011 sampai sekitar 11 tahun. Jalan 11 tahun ini 2021 belum selesai. Ya kurang lebih masih 10 tahun lah. Sampai sekarang alhamdulillahnya udah merasa keyakinan kita itu memang benar-benar saya ngedapat keyakinan itu benernya di Islam. Di Islam gitu, karena Islam itu menurut aku itu indah. Di sini itu kita semua ada caranya, ada aturannya, ada doanya, semuanya di Islam itu. Di Islam. Iya, bukan aku menjelekkan atau aku memburukkan agama saya sebelumnya. Sebelumnya juga agama saya agama Kristen,
baik, mengajarkan kebaikan, mengajarkan menghargai, semua, masya Allah gitu. Cerita Nabi juga hampir bersamaan, cuman aku bedanya kalau dulu mengakuin adanya Allah, cuman kita kayak menyembahnya itu kan ke Yesus gitu, ke Nabi Isa gitu. Nah kalau kita di Islam ini kita tetap percaya kepada Allah, kepada Allah. Jadi bentuknya kita tidak tahu, rupanya kita tidak tahu, tapi bisa kita rasakan. Kayak betul. Kita dicubit aja. Aduh, jadi merinding saya. Ya kan? Kayak kita dicubit gitu kan. Kalau diputerin kok bisa rasa sakit. Gitu. Jadi seperti itulah gitu. Jadi Allah itu nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita terawang, tapi kalau Anda yang percaya, Anda bisa rasakan di hati Anda. Iya, Anda bisa rasakan kalau memang Allah itu ada gitu. Dan alhamdulillahnya lagi banyak perjalanan prosesnya ya, yang mulai nggak segampang yang dilihat sekarang ini. Bisa langsung pindah. Iya, bisa langsung pindah itu enggak. Setelah pindah juga banyak masalah, banyak ujian, step by step itu ya, satu tahap demi satu tahap itu ada bahkan sampai sekarang banyak ujian. Masih ada ujian yang sampai sekarang. Ini Teteh kok bisa mau pindah ke agama Islam itu apa karena termotivasi dari suami atau tetangga atau orang lain atau dari lingkungan Teh? Atau dari jati diri Teteh sendiri? Pertama kalinya ngelihatnya itu ya dari motivasinya suami ya, motivasinya suami yang pertama. Tapi pas udah memutuskan untuk syahadat, goyah lagi. Yang pertama tadi taunya dari suami. Pas udah memutuskan untuk syahadat, goyah lagi. Jadi kayak belum yakin. Jadi hidayah itu bener-bener belum datang sebenarnya. Belum datang gitu. Jadi kok begini sih gitu. Masalah itu bertubi-tubi datang. Udah siap harus meninggalkan keluarga kan, pasti udah siap dibully, udah siap pasti ada yang udah nggak senang kan. Kita kan harus udah siap dengan itu gitu. Tapi berjalannya waktu karena lingkungan yang sangat-sangat mensupport jadi kuat. Jadi bisa dibilang juga terima kasih kepada mereka yang nggak pernah berhenti untuk mensupport saya, ngedukung saya gitu, ngebantu saya, bukan cuma ngebantu secara omongan aja begitu ya, secara materi, secara apa gitu. Tapi aku bukan mengharapkan dari ngarep untuk bantuan secara materinya, enggak gitu. Emang bener-bener kayak keluarga itu gimana sih saya ngedapatkan keluarga baru itu. Jadi ngerasa ada sesuatu yang berubah. Kayak saya ketemu sama Teteh aja gini, baru ketemu gitu. Tapi di hati aku ini kayaknya wah ini udah dapat saudara baru lagi di sini gitu. Itu suami itu tadinya sebelum menikah atau sesudah menikah sampai jadi mualaf ini? Mualaf dulu dong. Oh, mualaf dulu. Berarti masih pacaran ya sama suami. Udah memutuskan mualaf baru selang berapa waktu kesananya itu nggak lama ya, mungkin sekitar berapa hari baru memutuskan menikah gitu. Jadi dia juga satu menghindari yang namanya biar nggak jelek di masyarakat itu nama, karena aku posisinya juga dulu dia bawa ke majelis. Kalau di sana dibilang bukan pondok pesantren. Kalau majelis itu kan tempat pengajian ya, ada tempat pengaduan. Kalau orang-orang yang aku lihat datang ke situ bukan cuman orang yang kebanyakan orang berduit, orang punya materi, tapi masalahnya banyak gitu. Jadi tempat curhat di tempat ustaz itu gimana caranya memecahkan masalah. Kadang kan nggak semua aku tengok mereka itu bisa dibantu dengan hukum ya.
nggak bisa semua. Kadang kalau kita pikir oh iya hukum, melalui hukum begini, tapi apa, jadi ustadz ini ngedekatkan mereka untuk apa, doanya ini kamu minta ke Allah, diarahkan gitu. Dan aku ngelihat 1, 2, 3 memang banyak yang berhasil gitu. Bukan pengobatan, bukan dukun, bukan apa, bukan jadi arahan, nasihat, dan dengan hidayah Allah juga mereka bisa terbuka, jadi terbuka gitu. Jadi aku juga ngerasa malu pas di tempat itu gitu, ngelihat mereka dari satu pakaian, dari cara penyambutan, padahal mereka juga sama loh dengan aku, sama-sama orang Batak. Mereka juga orang Batak gitu, cuman mereka kan Bataknya Muslim dari kecilnya gitu. Jadi termotivasi. Saya termotivasi sama ngelihat mereka dengan ajakan mereka juga. Mereka kan nggak maksa. Jadi saya mikirnya tadi kalau mereka memang mereka karena nggak pernah maksa saya, berarti ini benar gitu. Saya ngerasa oh ini benar. Kalau karena masih ada was-was, karena kan ada ajaran Islam itu ada yang sesat, ada yang apa kan banyak gitu kan. Iya. Gitu. Itu setelah masuk Islam pasti kan Teteh punya keluarga juga, punya orang tua. Yang saudara berapa Teh? 2 bersaudara doang. Oh, 2 kalau bersaudara. Yang asli saya 2 bersaudara. Itu semuanya masuk Islam apa cuma Teteh? Dari keluarga besar saya, dari bapak, dari ibu, dari mama itu nggak ada yang memang asli masih, mereka itu masih apa, Kristen itu masih apa sih namanya, masih kuat ya, masih kuat karena merekanya juga keluarga besar aku ini juga apa orang-orang yang berhubungan dengan di gereja gitu. Jadi deket banget sama Yesusnya seperti itu intinya. Masih pelayanannya masih kuat, kayak ibaratnya kayak kita masih keluarga kiai. Iya betul gitu. Seperti itu. Itu gimana Teh? Nggak ada konflik dari keluarga? Karena aku langsung pergi ya, memutuskan untuk nggak mau komunikasi dulu gitu. Aku takut kalau langsung komunikasi pasti gimana, belum siap gitu kan berontaknya gitu, karena pasti marah ya, namanya orang lagi marah itu kayak api aja kan. Jadi jangan ditaruh gas dulu biar nggak itu. Jangan ditambah kita gas lagi. Jadi kan mendingan kita diam dulu gitu, kita tunggu dulu amarahnya, ibaratnya kita siram dulu gitu. Diam aja sampai benar-benar kayak apa namanya? Kayak debu itu kan, debu udah disiram kayak arang itu kan, sampai benar-benar asapnya ke atas nggak ada gitu. Nah itu kan ibaratnya butuh waktu. Nah begitu juga ini begitu. Ya alhamdulillah selang waktu 2018 komunikasi lancar, baik sampai sekarang. Jadi diterima. Jadi sekarang itu udah diakui. Ya udah aku jalannya begini, ya harus aku patuhin, harus aku jalanin apa kewajibannya dan apa pantangnya di Islam. Ya mereka udah, ya itu pilihanmu gitu. Ya alhamdulillah, jadi berkat doa itu tadi. Berlahan pelan gitu, sabar kitanya. Tapi pertamanya itu Teteh langsung memutuskan untuk tidak ngobrol sama keluarga. Nggak ngobrol dulu karena aku takut nanti dimintain alamat kan. Bukan apa, jadi takutnya bikin keributan, itu yang aku, karena kebanyakan kan begitu yang kita lihat ya, sampai polisi punya apa kan. Benar gitu. Betul. Saya takutnya itu jadi hal yang begitu, saya jangan sampai yang terjadi gitu. Jadi ibaratnya jadi saya itu ngumpet lah. Jadi no comment, saya orang mau bilang apa, mau apa gitu, saya no comment, udah kayaknya merasa ini langkahku. Insya Allah apapun ini ujiannya ke depan, saya akan jalanin gitu. Dan ibaratnya nggak mau menceritakan gimana sakitnya, gimana terpuruknya gitu, gimana ininya apa, pokoknya nggak mau menceritakan yang nggak enak. Itu cukup lah biar pribadi saya yang ngerasakan gitu. Makanya tunjukkan ke mereka kalau aku itu happy, dan memang happy. Jadi dia kayak kadang aku mikir ada masalah itu ada solusinya gitu, ada solusinya yang dapat gitu. Nanti ada lagi masalah, ada solusinya lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastilah gitu. Kalau kita di hati juga selalu ingat sama Allah dan minta kepada Allah jalan keluar, insya Allah pasti ada. Sekarang Teh ngomong-ngomong, ini kan sudah masuk ke agama Islam ya.
gimana rasanya intinya yang Teteh rasakan selama ini gitu di agama Islam itu? Di sini tuh ya rasanya seperti punya keyakinan itu yang memang benar-benar ada gitu. Allah itu kayaknya emang benar gitu, nggak ada bentuk, nggak ada rupanya gitu. Dan apalagi kan ada yang dituliskan itu dulu di Kristen aja, zaman di Kristen itu kan ada filmnya itu, Nabi Isa itu kan, iya, Yesus betul. itu kan, Yesus itu orang-orang nih orang-orang, Yesus itu kan nabi, nabi itu kan nabi ini kan ibaratnya dipercaya, Nabi Isa ini dipercaya sama masyarakat, sama orang-orang itu penyelamat. Iya betul. Ya kan, penyelamat umat manusia. Oke? Penyelamat. Jadi si masyarakat manusia ini datang berterima kasih ke Yesus kan? Tapi Yesus itu bilang apa pada saat itu? Ada filmnya. Iya. Itu. Yesus itu bilangnya, kamu jangan berterima kasih ke saya, tapi kamu berterima kasihlah ke Allah Bapa yang di surga. Yesus aja kan berdoa, dia kan pakai sorban gitu kan. Nah, kadang jadi kalau aku puter-puter lagi, ada keyakinan aku di situ. Kok Yesus aja berkeyakinan disuruh kita berterima kasih ke Allah yang jadi keyakinan mereka. Yesus itu juga ngelihat kan berdoa di atas batu itu kan, di atas batu gitu, dia di batu itu dia berdoa gitu, nunjukkan ini dia ke cahaya Allah gitu. Jadi kita harus, jadi saya kadang di situ, oh iya memang ini perbedaannya. Soalnya apa? Yesus aja nabi masih percaya ada Allah. Iya. Dia aja nyuruh untuk berterima kasih ke sana. Mungkin saya yang hilap, saya pikirnya gitu. Berarti ini anggaplah aku yang hilap, karena memang ini tadinya juga agama kepercayaan keturunan aku. Kan tadi Kristen itu kan bukan agama sebenarnya, bukan juga pilihan orang tua aku, bukan. Karena itu kan keturunan dari nenek moyang. Jadi malah sangat beruntung lah kalau sampai yang kayak si Mbak keturunannya dari orang Muslim itu, sangat beruntung banget gitu.